Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dion Projodi, mahasiswa PPL yang akan menjelaskan contoh soal persamaan dasar akuntansi. Di soal yang saya bagikan contohnya yaitu di salon beauty. Di persamaan dasar akuntansi ini ada dua kolom, yaitu kolom aktiva dan kewajiban. Kolom kewajiban ini berisi tentang utang dan juga modal. Nah, kita mengetahui isi kolom aktiva ini, kita lihat dulu di soal apa saja yang muncul untuk kolom aktiva. Langsung saja ke soalnya. Soal nomor 1 contohnya yaitu Nyonya Yanti menyetor uang tunai sebesar 5 juta sebagai investasi pertamanya. Berarti Nyonya Yanti menyetorkan uang kas, ya, otomatis kasnya bertambah. Kas bertambah sebesar 5 juta. Kas itu sama dengan modal, berarti modalnya juga bertambah sebesar 5 juta. Di kewajiban modalnya yang bertambah. Lalu di soal nomor 2, transaksinya yaitu membeli secara tunai peralatan salon seharga 2 juta. Berarti Ibu Yanti membeli peralatan menggunakan kasnya, otomatis kasnya berkurang 2 juta. Sedangkan peralatan aktivanya bertambah 2 juta karena dia membeli peralatan sebesar 2 juta. Lalu kita jumlahkan ke bawah. 5 juta kurang 2 juta itu sebesar 3 juta. 2 juta tidak ada lawan jumlahnya, tetap 2 juta. Utang kosong, modalnya tetap 5 juta. Itu masuk ke transaksi soal tanggal 5, yaitu membayar uang sewa kontrakan untuk bulan Januari sebesar 500.000. Berarti Ibu Yanti atau Nyonya Yanti menggunakan uang kasnya sebesar 500.000, kurang ya. Dia menggunakan uang pribadinya untuk membayar sewa kontrakan untuk bulan Januari. Kas berkurang, modal juga berkurang.
kita jumlahkan lagi ke bawah. Rp3 juta kurang 200.000, 200.500. Ini tetap 2 juta. Ini kosong. Ini 4.500.000. Lanjut ke transaksi tanggal 7, yaitu membeli secara kredit dari toko Makmur peralatan salon seharga 700.000 dan perlengkapan salon seharga 500.000. Di sini Nyonya Yanti membeli perlengkap, ada 2 transaksi, yaitu membeli perlengkapan sama peralatan. Berarti ada akun perlengkapan. Dia membeli peralatan sebesar 700.000. Di sini soal 700.000 untuk peralatan ya. Lalu perlengkapan sebesar 500.000. Nah, jumlah kedua ini digabungi, dimasuki ke modal. Nah, modal ini total dari kedua ini, yaitu pengeluaran kita sebesar Rp1.200.000. Tapi karena dia membelinya secara utang, dia tidak masuk ke modal, tapi masuk ke kewajiban utang. Jumlahi, turun ke bawah lagi. Transaksi tanggal 9, transaksi tanggal 9 yaitu berupa dipinjamnya uang dari Bapak Haris senilai 1 juta. Di sini transaksinya kita meminjam uang kepada Bapak Haris, otomatis uang kita bertambah sebesar 1 juta, kas kita bertambah 1 juta, utang kita bertambah juga sebesar 1 juta. Jumlahkan. Lalu masuk ke transaksi tanggal 14, yaitu berupa menyelesaikan pekerjaan merias pengantin Putri Nyonya Yuli senilai 600.000 dan langsung dibayar tunai.
Nah, di sini Nyonya Yanti mendapatkan pekerjaan dan dia mendapatkan upah. Otomatis dia menambahkan kasnya sebesar 600.000 dan juga menambahkan modalnya. Kita jumlahi ke bawah. Selanjutnya kita masuk ke transaksi tanggal berikutnya. Selanjutnya kita masuk transaksi tanggal 15, yaitu transaksinya berbunyi dibayar gaji pegawai untuk bulan Januari sebesar 500.000. Kalau kita membayar gaji itu berarti merupakan beban. Beban itu adalah kewajiban yang harus kita bayarkan kepada karyawan kita. Berarti transaksinya kita membayar gaji sebesar 500.000, kas kita berkurang sebesar 500.000. Yaitu modal kita juga berkurang sebesar 500.000. Karena sifatnya beban itu dia ada di kredit atau mengurangi. Kita jumlahi. Ke transaksi tanggal 20, yaitu diselesaikan pekerjaan merias pengantin untuk Ibu Monica senilai 700.000, diterima tunai sebesar 400.000 dan sisanya akan dilunasi pada akhir bulan. Di sini transaksi upah di atas, cuman bedanya upah kita baru dibayar setengah, sisanya belum dibayarnya. Berarti yang dibayar tunainya kita masukkan ke kas kita sebesar 400.000. Nah, sebenarnya kan upah kita 700.000, cuman ngutang atau cuma membayar tunai 400.000, sisanya ada 300.000. 300.000 itu masuk ke piutang kita. Piutang itu yaitu orang yang mempunyai kewajiban atau utang kepada kita sebesar 300.000. Jumlahi lagi.
Oh iya, Bapak lupa. Kan kita sudah menerima upah. Yang satunya kas secara tunai, yang satunya piutang. Tapi di modal kita tetap hitung jumlahan kedua ini, yaitu sebesar 700.000. Jadi 6 kurang tambah 700 yaitu sebesar 5.300.000. Masuk ke transaksi tanggal tanggal 22 yaitu berbunyi diangsur utang kepada toko makmur sebesar 500.000. Di sini kita yang membayar utang, otomatis kas kita berkurang sebesar 500.000 dan utang kita juga berkurang karena kita sudah melunasi utang tersebut sebesar 500.000. Selanjutnya kita masuk ke transaksi tanggal 25. Transaksi tanggal 25 itu dibayar rekening listrik untuk bulan Januari sebesar 200.000. Dibayar rekening listrik ini termasuk ke dalam beban juga ya, karena sifatnya mengurangi kas pribadi kita, itu sebesar 200.000. Modal kita juga berkurang. Selanjutnya kita masuk ke transaksi tanggal 29. Transaksi tanggal 29 itu diterima dari Ibu Monica angsuran utangnya kepada salon beauty sebanyak 300.000. Nah, di sini Ibu Monica membayar utangnya kepada kita, yaitu transaksi tanggal 20 sebesar 300.000. Otomatis kas kita bertambah sebesar 300.000. Piutang kita berkurang sebesar 300.000. Kita jumlahi.
Karena utangnya lunas, jadinya tidak lagi ada utang atau nol. Lanjut ke transaksi tanggal 30. Transaksi tanggal 30 itu berbunyi diambil uang tunai oleh Nyonya Anti sebesar 250 untuk kepentingan pribadinya. Di sini di dalam PPT Bapak, diambilnya uang tunai itu untuk kepentingan pribadi itu disebut dengan prive. Jadi transaksinya dia mengambil uang tunai sebesar 250.000. Kas kita berkurang 250.000. Modal kita juga berkurang 250.000. Selanjutnya kita masuk ke transaksi tanggal terakhir, yaitu tanggal 31, yaitu dibayar utang kepada Bapak Haris sebesar 1 juta. Nah, di tanggal 9 kan kita meminjam uang kepada Bapak Haris, menambah jumlah kelas kita. Nah, di tanggal 31 kita membayar utang kepada Pak Haris, otomatis kas kita berkurang sebesar 1 juta. Dan utang kita juga ikut berkurang karena kita sudah melunasi utang kita sebesar 1 juta. Kita jumlahi jadi 2.300.000. Nah, untuk mengetahui bahwa kita menghitung persamaan dasar akuntansi ini sudah benar atau tidak, yaitu dilihat dari balance-nya. Melihat balance-nya yaitu kita tambahi jumlah yang di kanan ini sampai piutang aktiva, kita jumlahi semua aktiva, yaitu kewajiban kita jumlahi juga. Kewajiban di sini kita dapat sebesar 5.550.000 dan aktiva setelah Bapak hitung tadi dapat juga 5.550.000. Jika keduanya sama berarti balance dan tidak ada kekeliruan dalam transaksi kita atau pencatatan buku persamaan dasar akuntansi. Saya kira Bapak sudah menjelaskan semua contohnya. Kalau jika ada yang kurang silahkan bertanya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.